di tempat ini karena ini memang salah satu cara belajar yang praktis sebenarnya ya. Dalam waktu 2 jam nanti kita akan bersama-sama menggali ilmu, mendapatkan ilmu dari 3 narasumber keren kita, yaitu Ibu Eta Farmaselia Nurul Hadi dari Komisariat Semarang, Komisariat Universitas Diponegoro. Diponegoro. Nggih. Kemudian ada Ibu Rasiah dari Komisariat Sulawesi Tenggara. Kemudian ada Bapak Valentinus Bata dari Komisariat Iya. Flores. Beliau bertiga nanti akan berbagi informasi dengan kita. Suara saya kok tadi ya bergema ya? Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mulai tukar tutur sastra yang terakhir ini untuk tahun ini. Saya berharap Bu Novi bisa memberikan gambaran seperti apa sepanjang tahun ini, kemudian apa yang akan kita lakukan dengan tukar tutur sastra ini. Baik, saya persilakan Bu Novi sebelum saya nanti ke Bu Eta, Bu Rasyah, dan Pak Valentinus Bata. Silakan Bu Novi. Ya, terima kasih Mbak Endah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati para Dewan Etik, Dewan Pakar, pengurus harian, pengurus HISKI Komisariat, dan anggota HISKI yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Selamat pagi dan selamat berjumpa melalui ruang Zoom meeting dan kanal YouTube yang tersedia dan dapat diakses secara terbuka. Bapak, Ibu, dan kolega HISKI yang saya banggakan, hari ini adalah kegiatan tukar tutur sastra sudah memasuki bulan yang ke-12, jadi paling penghujung ya, tahun 2024. Telah genap 36 ketua di komisariat hadir secara virtual sebagai narasumber. Kehadiran para narasumber ini mengasumsikan telah ada 36 permasalahan kesusastraan di wilayahnya masing-masing dan dapat dibahas dalam kegiatan pada pagi hari ini. Dan juga saya ini mengingatkan Mbak Endah kepada para narasumber, 36 narasumber, untuk menuliskannya kembali apa yang telah disampaikan secara daring, dan kita akan menerbitkan di dalam publikasi buku bersama, jadi Sekolah Sastra dan Tukar Tutur Sastra. Jadi kalau dalam Sekolah Sastra ada 12 tema, kemudian dalam Tukar Tutur Sastra ini ada 36 permasalahan. Ini luar biasa. Ini akan menjadi sebuah data yang dapat diakses oleh siapapun, akan menjadi big data kesusastraan begitu ya, yang sebagai bukti kinerja HISKI untuk mendapatkan dukungan semua dari kawan-kawan dari Aceh sampai Papua. Pada pagi hari ini, Tukar Tutur Sastra yang ke-12 melayarkan Ibu Eta Farmaselia Nurul Hadi MHum, MH-PhD dari HISKI Universitas Diponegoro Semarang, kemudian Ibu Dr. Rasia MHum, HISKI Sulawesi Tenggara, dan Bapak Valentinus Bata MPD dari HISKI Flores, dan Mbak Endah Imawati MPD dari Tribun Network ini yang luar biasa, tenaganya entah vitaminnya apa ini Mbak Endah nih. Mulai dari awal tahun hingga akhir tahun masih tetap saja, kan demikian Bu Eta ya, kalau kita melihat Mbak Endah itu. Betul. Iya. Kemudian kita juga melihat bahwa ketiga ketua HISKI Komisariat pada kesempatan ini akan menyampaikan kekayaan sastra di wilayah masing-masing. 3 narasumber dari Semarang, Sulawesi Tenggara, dan Flores menyelayar bersama HISKI, rumah kita bersama yang perlu kita rawat dan kita kembangkan. Dan juga informasi yang membahagiakan Mbak Endah bahwa kita telah kembali ke rumah HISKI yang lama, kita mendapatkan kantor, begitu ya Bu Eta, Bu Rasia, dan Pak Valen, dan kawan-kawan semua. Bulan awal Januari kita bisa mulai ada kantor baru di Jalan Ampera. Dan terima kasih kepada Ibu Sri Teddy Rusdi yang sudah memberikannya kembali kepada HISKI. Dan 2 ibu dari Semarang menyampaikan tema
Semarang dari sudut pandang R.A. Kartini, kita akan melihat. Nah, ini juga akan kita melihat konstruksi Kartini ya Bu Eta ya. Kemudian Ibu Rasia membahas tema kearifan ekologis dalam cerita rakyat Muna. Nah, ini luar biasa. Ini juga data. Bapak Ibu, ini akan menjadi sebuah riset ya. Apalagi terbuka riset di RTPM Dikti pada tahun depan, awal tahun depan bulan Maret kita sudah mungkin bisa mengusulkan proposal, kemudian juga BRIN dan Dana Indonesiana. Kemudian juga Bapak Valentinus Bata yang memaparkan tema bahasa adat Endelio dalam upacara seremonial sebagai bentuk revitalisasi bahasa lokal. Nah, ini topik-topik, tema-tema yang sangat luar biasa ini menjadi bagian dari revitalisasi, kemudian juga bagian dari pemajuan kebudayaan, kan begitu Pak Valentino, Undang-Undang Nomor 5 2017. Dan kita juga bahwasanya tema-tema tersebut sejalan dengan identitas ketiga wilayah. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, 50% lebih ketua Hizki Komisariat telah berkesempatan sebagai narasumber. Hal ini menunjukkan kesungguhan dalam presentasi menjadi ruang ekspresi, sosialisasi, dan promosi konsep dan hasil temuan dalam menggeluti kesusastraan. Oleh karena itu, ruang ini juga menjadi aktualisasi diri sebagai seorang akademisi yang juga sebagai dosen dan peneliti. Saya tidak akan berpanjang lebar, ini sudah 10 menit. Waktu kita juga tidak akan berakhir jam 12 ya Mbak Endah, karena langsung pada AA Nafis. Sebagai penutup saya ingin bacakan pantun. Pagi berjalan keliling Simpang 5. Cakep. Yang cinta goes melaju bersama. Cakep. Mari ikuti paparan narasumber kita, Semarang, Flores, dan Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi. Bapak dan Ibu, sebelum diskusi kita nanti dimulai, saya mengingatkan lagi karena tukar tutur sastra ini milik kita bersama, sekolah kita bersama. Mari ditahan dulu jari kita untuk tidak mencoret-coret tampilan ya. Ini 3 narasumber kita sudah menyiapkan PPT yang luar biasa, informasi yang luar biasa juga. Kemudian nanti presensi akan dibagikan oleh teman-teman di belakang sana, teman-teman Hizki, nanti kira-kira setengah jam atau 15 menit sebelum selesai ya, Mas Ferry. Kemudian minta maaf nanti sebelum pukul 12 saya akhiri 12 kurang 5 lah, gitu ya, supaya saya bisa lari ke studio ke sebelah gitu. Baik, terima kasih. Yang pertama nanti silakan Bu Eta, kemudian Bu Rasia, dan setelah itu Pak Valen. Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesuatu silakan diketik dulu di ini ya di kolom chat supaya nanti bisa segera saya bagikan kepada seluruh narasumber. Baik, silakan Bu Eta. Kami siap untuk belajar dari Bu Eta. Oke, saya share screen sendiri atau? Boleh, silakan. Oh. Silakan Bu, supaya lebih nyaman. Atau Pak Ferry? Mau dibantu? Baik, baik. Ya, Pak Ali tolong di-share materinya ya. Siap. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Novi, terima kasih Bu Enda, dan terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara Tukar Tutur Sastra kita yang ke-12. Dan Hizki ini luar biasa, acaranya padat, merayap, dan memberikan banyak pengetahuan, informasi, dan juga insight begitu. Jadi saya memilih tema tentang Kartini, jadi Semarang, Kota Semarang, dan dalam sudut pandang R.A. Kartini, karena ketika kita mendengar nama R.A. Kartini, maka kota yang segera muncul dalam benak kita pasti Jepara. Setelah Jepara kemudian Rembang. Tapi sebenarnya ternyata kalau kita melihat lebih jauh, materinya belum tampak ya? Atau perlu? Ya, itu sudah.
Ini jadi Semarang dari sudut pandang era Kartini. Kota Rembang karena Kartini, Kota Jepara karena Raden Ajeng Kartini lahir dan besar di Jepara, kemudian kehidupan dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Jepara sebelum kemudian menikah dengan Bupati Rembang, dan setelah itu 1 tahun kemudian beliau meninggal. Jepara memang kalau secara kita bicara secara historis, Jepara memang dulunya sejak abad ke-16 itu memang merupakan kota besar, kota utama, kota pelabuhan, kaitannya dengan VOC, tapi kemudian dimulai abad ke-19, Semarang kemudian muncul. Semarang menjadi lebih besar dan secara administratif kemudian Jepara itu menjadi bagian dari kota Semarang. Itulah kenapa jadi sebelum itulah kenapa saya memilih kota Semarang dalam sudut pandang Kartini, karena ternyata kota Semarang itu sangat penting dalam kehidupan Raden Ajeng Kartini. Saya akan membagi paparan saya menjadi 3 bagian: Semarang dan keluarga besar era Kartini, kemudian keragaman budaya dan modernitas Semarang bagi era Kartini, dan yang ketiga adalah Semarang, impian dan cita-cita era Kartini. Saya menggunakan 3 buku ini pada slide berikutnya. Jadi ada 3 buku yang saya gunakan sebagai sumber rujukan. Kartini The Complete Writing. Jadi si Jules Code ini adalah seorang peneliti. Dia menulis banyak sekali tulisan dan buku tentang Raden Ajeng Kartini. Yang kita tahu selama ini adalah Raden Ajeng Kartini menerbitkan Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu yang kita tahu tentang tulisan Kartini. Dan sebenarnya ada banyak sekali tulisan kumpulan-kumpulan, dan kita mengenal Kartini dari kumpulan-kumpulan suratnya. Dan kumpulan surat Kartini itu diterbitkan di banyak sekali publikasi, banyak buku yang membahas surat-surat Kartini. Dan tentu saja ketika kita bicara surat-surat Kartini, ketika diterbitkan di awal dengan judul Belanda ini, tentu saja banyak sekali mengalami editing dan kemudian disortir oleh editornya sesuai dengan kepentingan pada masa itu. Jadi surat-surat Kartini diterbitkan setelah dia meninggal oleh Abendanon. Abendanon itu adalah Direktur Departemen Pendidikan, Agama, dan Industri di era kolonial Belanda. Kenapa saya memilih buku ini, Kartini The Complete Writing? Karena di dalam buku ini, Jules Code itu mengumpulkan hampir semua surat-surat Kartini dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kita tahu bahwa surat-surat Kartini aslinya ditulis dalam bahasa Belanda, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ada banyak publikasi surat-surat Kartini dengan judul yang berbeda-beda. Jadi terjemahan dalam bahasa Inggris itu terbit di Amerika dengan judul Letters from Japanese Princess. Jadi surat dari putri Jawa begitu. Tulisan Complete Writing ini tidak hanya berisi surat-surat Kartini, tapi juga karya-karya Kartini yang sudah dipublikasikan, termasuk juga karya yang tidak dipublikasikan. Jadi ternyata Kartini juga sudah menerbitkan beberapa cerita pendek, kemudian dia juga menulis tulisan etnografi, dan itu semua ada di sini. Kemudian buku yang kedua, Realizing the Dream of Era Kartini, ini adalah berisi surat-surat yang ditulis oleh adik-adik Kartini yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan pendidikan pada masa itu, dan kemudian mereka juga bersama-sama berjuang untuk mendirikan sekolah. Dan setelah Kartini meninggal, maka adik-adiknya ini yang kemudian berusaha untuk mewujudkan cita-cita Kartini. Dan kemudian saya juga menggunakan terjemahan dari buku Door Duitsner Stadtlich, saya tidak bisa baca Belanda, yang kita kenal sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi saya akan memulai dengan yang pertama, tentang pada slide berikutnya, jadi tentang keluarga Kartini. Jadi keluarga Kartini, Semarang dan keluarga besar era Kartini. Kalau kita lihat dari buku Kartini The Complete Writing pada slide berikutnya, ini adalah tiga generasi keluarga besar Kartini. Jadi Kartini adalah anak dari Bupati Jepara, pertama kali menikah dengan Ibu Ngasirah. Ibu Ngasirah ini adalah anak seorang kiai terpandang. Hanya saja karena Ibu Ngasirah ini bukan kaum bangsawan, maka kemudian ayah Kartini, Soeharto itu oleh Belanda memang aturannya pada saat itu harus seperti itu. Dia harus menikah yang menjadi
istri utama itu haruslah kaum bangsawan, sehingga kemudian beliau menikah dengan R.A. Muryam dan melahirkan 3 orang anak, sementara dari Ibu Ngasirah yang merupakan bukan istri utama itu beliau melahirkan 8. Dan keluarga Kartini dari sejak ayahnya generasi ayahnya adalah seorang yang progresif. Bagaimana ayahnya bisa menjadi seorang yang progresif? Karena kakeknya, kakek Kartini, Condronrogo keempat, yang merupakan Bupati Kudus dan Demak, itu memang orang yang juga sangat progresif. Jadi pada eranya dia memberikan pendidikan barat pada putra-putrinya. Jadi tidak hanya pada anak yang laki-laki, tapi juga pada anak yang perempuan. Dan kalau kita lihat di sini, maka keluarga Kartini memang keluarga yang sangat terpandang, dan di satu sisi adalah juga keluarga bangsawan, walaupun jadi ada sumber yang mengatakan bahwa kalau dirunut itu Kartini itu adalah keturunan bangsawan Majapahit dari era Majapahit, tapi yang jelas juga kemudian ada mereka adalah kaum bangsawan dari Madura juga. Jadi kalau kita lihat dari mulai generasi kakeknya sampai generasi ayah Kartini, mereka adalah boleh dibilang adalah penguasa Jawa bagian utara. Jadi dari Kudus, Brebes, Demak, Semarang. Dan kalau kita lihat di sini ada pamannya yang menjadi Bupati Demak dan Bupati Semarang, sementara ayahnya dan generasi kakeknya menjadi Bupati Pati, Kudus, dan Demak. Pada halaman selanjutnya, pada slide yang berikutnya, jadi Condronegoro, Bupati Demak dan juga Bupati Kudus, menyewa si Ivan Kesteren, jadi dia seorang jurnalis, penerbit, komentator yang terkenal, untuk menjadi tutor bagi putra-putrinya. Jadi adalah sebuah tindakan yang sangat progresif, karena dia yang pertama pada kutipan dari surat Kartini, silahkan monggo diklik. Nah, di sini pada surat Kartini pada Stella Zihandelar 1899, Kartini menyebutkan bahwa kakeknya itu adalah great proponent of progress. Jadi betul-betul kakeknya adalah seorang pembaharu di zamannya, karena dia adalah bupati pertama di Jawa Tengah yang memberikan pendidikan barat pada anak-anaknya, dan itu diberikan tidak hanya pada anak-anaknya yang laki-laki, tapi juga pada anak-anak yang perempuan. Kemudian di tahun 1901 dalam surat yang ditulis oleh Kartini pada Abendanon Madri, ini adalah istri dari Abendanon. Jadi dia menyebutkan lagi dengan bangga tentu saja bahwa kakeknya adalah orang pertama yang memberikan anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, pendidikan Eropa. Jadi kakeknya adalah seorang pionir, dan ayahnya itu juga sangat dihargai di kalangan komunitas Eropa. Kenapa? Jadi di sini Kartini mengatakan ini ditulis tahun 1901. Jadi walaupun ayahnya ini tidak ada satupun jadi beberapa saudara laki-laki Kartini, mereka kritis terhadap pemerintah kolonial, sehingga mereka walaupun berpendidikan barat, tapi beberapa kemudian memilih untuk tidak meneruskan, tidak menjadi pejabat di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Jadi di sini Kartini mengatakan walaupun ayahnya tidak memiliki menantu bupati, tapi tetap saja ayahnya itu dihargai. Kenapa? Karena di sini dikatakan father had his children, sons and daughters, educated to be thinking individuals. Jadi bahwa si ayahnya ini memang ayah Kartini mengajari anaknya untuk berpikir kritis dan kemudian mempertanyakan. Jadi betul-betul mereka adalah orang-orang yang sangat terpelajar. Jadi walaupun Kartini hanya memiliki pendidikan dasar saja, tapi bacaan dia sangat luas, tulisan-tulisan dia juga menunjukkan bahwa pengetahuan dia sangat luas. Slide berikutnya. Dan kenapa keluarga Kartini juga keluarga yang sangat terpelajar. Jadi kebiasaan Kartini untuk menulis itu ternyata bukan semata-mata mulai dari generasinya Kartini, tapi sudah berasal dari generasi yang sebelumnya. Jadi di sini salah satu pamannya, Prawoto Condronegoro kelima yang merupakan Bupati Brebes dan Bupati Kudus, itu menerbitkan catatan perjalanan yang dianggap sebagai salah satu karya sastra Jawa modern.
Judulnya adalah Lampah-Lampahipun Raden Mas Aryo Purwolalono. Diterbitkan tahun 1865, 1866, dan kemudian diterbitkan ulang 1880 dalam bahasa Jawa dan juga dalam bahasa Belanda. Artinya juga dibaca tidak hanya oleh orang Jawa, tapi juga oleh orang Belanda pada masa itu. Kemudian pamannya yang lain yang merupakan Bupati Demak, RMA Hadiningrat ini, dia menulis memorandum yang berjudul di dalam bahasa Inggrisnya The Decline in the Prestige of Native Mobility and the Means Whereby Improvements in This Could Be Made, penurunan prestis bangsawan pribumi dan cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hal ini. Jadi si Hadiningrat ini mengkritisi bagaimana kaum bangsawan itu mulai turun pamornya begitu, dan kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk untuk kembali memperbaiki pamor dari bangsawan pribumi. Karena kalau kita lihat dari sejarah, bangsawan pribumi ini kan menjadi tangan kanan dari pemerintah kolonial Belanda. Artinya mereka tidak bisa dibiarkan bodoh, tapi juga jangan terlalu pinter begitu. Selanjutnya, kemudian kita masuk ke keragaman budaya dan modernitas Semarang bagi era Kartini. Jadi kalau bicara tentang Semarang, jadi di Semarang itu ada surat kabar yang awalnya judulnya adalah Semarang News and Advert in Beerblad. Saya tidak bisa baca Belanda. Tapi kemudian mulai didirikan 1845 dan berubah menjadi Delokomotif pada tahun 1863. Ini salah satu surat kabar yang menjadi bacaan Kartini. Jadi Kartini membaca Delokomotif dan juga membaca bacaan lain. Itulah kenapa kemudian dia juga Kartini ini sangat paham dengan apa yang terjadi di masanya. Dan juga Semarang itu merupakan salah satu tempat wisata dan sosialisasi bagi keluarga Kartini. Dalam pengantar buku kumpulan surat-surat Kartini, Juskot mengatakan, we see Kartini making regular use of steam tram to travel to the city of Semarang for leisure and pleasure, for shopping, for visiting photographic studios, attending theater and soirees, and calling on distant relatives, and receiving and chatting with European visitors. Jadi keluarga Kartini ini sering berpergian ke Semarang, sekedar untuk belanja, untuk bersenang-senang, atau juga bersosialisasi. Tidak hanya, tadi kita lihat bahwa salah satu pamannya adalah Bupati Semarang di masanya, maka Kartini juga punya banyak saudara di Semarang, kemudian juga punya saudara di kota-kota besar yang lain di Jawa bagian utara. Jadi Semarang merupakan salah satu merupakan tempat wisata dan juga tempat sosialisasi bagi keluarga Kartini. Slide selanjutnya. Jadi dan itu terekam di dalam suratnya. Jadi pada salah satu surat Kartini pada Stella 25 Mei 1899, dia menyebutkan pertama kalinya Kartini itu dibolehkan. Jadi kita semua tahu bahwa Kartini sekolah dasar, tapi begitu dia masuk setelah dia lulus sekolah dasar umur 12,5 tahun begitu, dia mulai dipingit. Jadi selama beberapa tahun dia tidak boleh keluar dari Kadipaten. Nah, kali pertama dia dibolehkan keluar itu ketika dia kemudian berkunjung ke Semarang. Jadi kunjungan ke Semarang itu menjadi kunjungan yang sangat berarti buat Kartini, dan itu tercatat dia sampaikan dalam suratnya pada Stella. Dan kemudian juga di tanggal 20 Agustus 1902 pada suratnya untuk Nelly Van Cole, dia menceritakan tentang bagaimana kunjungan ke Semarang dan kemudian menonton teater dan kemudian bersosialisasi tentu saja dalam hal ini dengan kaum bangsawan, kalangan elit dan juga orang-orang Belanda. Dan tidak hanya terekam dalam surat-suratnya, pada slide berikutnya kita melihat bahwa modernitas dan kemudian budaya Semarang itu masih di dalam pada slide yang sebelumnya. Jadi tidak hanya bagaimana mereka Kartini bersosialisasi dengan saudara-saudaranya, dengan kaum elit Jawa maupun kaum elit Eropa, tapi juga dia bertemu dengan orang Arab di sini. Dan bagaimana dalam salah satu, jadi mereka diundang untuk menghadiri pernikahan yang dilakukan oleh keturunan Arab, dan kita ingat keturunan orang Arab masih dianggap lebih tinggi daripada orang Jawa di zaman kolonial Belanda. Dan kemudian mereka disambut dengan sangat hangat oleh keluarga keturunan Arab tersebut, bahkan mereka dikira bahwa pasti keturunan Arab juga ya begitu. Jadi tidak hanya muncul di surat-suratnya, tapi di slide berikutnya kita melihat bahwa pengalaman-pengalaman Kartini di Semarang itu juga muncul dalam tulisan-tulisannya. Jadi ada 2 cerita pendek Kartini yang terbit di The Echo.
ada beberapa cerpen yang ditulis oleh Kartini, tapi ini adalah 2 cerpen yang berisi pengalaman dia di Semarang. Jadi A Governor General Stay dan A Worship at Angker. Kemudian ada tadi yang kunjungannya ke keluarga Arab tadi, kemudian dia buat menjadi tulisan etnografis yang berjudul Marriage Among the Koja People. Ada judul bahasa Belandanya di situ dan terbit di tahun 1899. Kemudian juga Semarang penting kaitannya dengan budaya karena Kardinah adiknya itu menikah dan pernikahan itu dilakukan di Semarang dengan adat Jawa yang luar biasa detail, walaupun ketika mendeskripsikan pernikahan Kardinah ini, Kartini mengatakan ini tidak seberapa kalau dibandingkan dengan pernikahan bangsawan Solo atau Jogja, begitu yang betul-betul akan sangat luar biasa mewah. Slide berikutnya. Ini adalah contoh. Tadi dikatakan bahwa salah satu yang dilakukan oleh Kartini kaitannya dengan modernitas adalah mereka pergi ke Semarang dan kemudian foto di sana, di studio foto. Kalau kita lihat di sini ada tulisan di sini Batavia and Semarang, berarti studio fotonya hanya ada di Batavia dan Semarang. Kemudian yang di sebelah kanan kita juga melihat ada Semarang Bojong. Jadi salah satu yang mereka lakukan ketika pergi ke Semarang adalah mengambil foto, dan kemudian foto-foto ini termasuk yang kemudian dikirimkan ke teman-teman Kartini di Belanda. Jadi dia akan menceritakan bagaimana kunjungan mereka ke Semarang, kemudian dilengkapi dengan foto yang diambil di Semarang. Yang terakhir, bagian yang ketiga adalah kita akan bicara tentang Semarang Impian dan Cita-cita era Kartini. Kita semua tahu bahwa Kartini adalah pejuang emansipasi, jadi dia berusaha untuk mendirikan sekolah untuk perempuan. Dia sendiri ingin menjadi seorang. Dia tahu dia sangat terpelajar, tapi secara formal pendidikan formal dia tidak mencukupi, oleh karena itu dia ingin melakukan studi lanjut. Jadi di salah satu suratnya dia mengatakan, I want to be trained as a teacher to qualify for 2 diplomas. Jadi ada 2, dia pingin menjadi guru, tapi dia juga ingin belajar tentang kesehatan, health, first aid, and nursing. Jadi cita-cita Kartini ini sangat luar biasa. Jadi dia ingin mendirikan sekolah khusus untuk anak-anak perempuan, karena sampai pada era Kartini, kebetulan hanya Kartini dan saudara-saudara yang boleh sekolah di sekolah Eropa. Sementara anak-anak dari bupati yang lain, anak-anak perempuan dari bupati yang lain cenderung tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi Kartini ingin mendirikan sekolah khusus untuk perempuan. Jadi yang dia pikirkan untuk setidaknya untuk anak-anak perempuan bangsawan atau anak-anak pejabat pada masa kolonial Belanda. Dan dia ingin kuliah di Belanda. I want to gain my training in Holland because Holland will prepare me in all aspect for the task that I wish to take up. Pada slide berikutnya, apa pentingnya? Ini adalah surat yang ditulis bulan Agustus tahun 1900. Kenapa Semarang itu menjadi bagian dari impian dan cita-cita Kartini? Karena kakaknya yang paling dekat dengan dia, yang 2 tahun lebih tua dari dia, Kartono, semua saudara laki-lakinya sekolah di HBS, sekolah menengah di Semarang. Jadi tapi dia sangat dekat dengan Kartono. HBS ini adalah sekolah semacam boarding school begitu. Jadi ketika sekolah di sana maka akan 5 tahun si Kartono tinggal di Semarang. Ketika liburan dia akan pulang ke Jepara, dan kemudian Kartono ini menjadi salah satu teman dekat Kartini yang saling berdiskusi, saling bercakap-cakap. Jadi Kartono menyelesaikan sekolah di HBS. Kemudian dia melanjutkan kuliah ke Belanda pada tahun 1897, dan dia meraih gelar Doctorate in Oriental Languages dari Universitas Leiden, dan dia sempat menjadi jurnalis Eropa selama beberapa tahun sebelum kemudian kembali ke Jawa. 3 orang kakak laki-laki dan 2 orang adik laki-laki Kartini menyelesaikan HBS, tapi Kartini dan saudari perempuannya hanya menyelesaikan sekolah dasar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa salah satu adik perempuan Kartini itu sama sekali tidak pernah sekolah formal. Yang kemudian barangkali menyemangati tapi juga menyakitkan buat Kartini adalah apa yang terjadi sesudahnya. Jadi kalau pada slide yang selanjutnya, jadi Kartini tadi dikatakan Kartini kuliah di Belanda. Jadi dia punya banyak kenalan orang Belanda, baik orang-orang Belanda yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa pada saat itu, istri-istri kaum pejabat. Dia juga bersurat dengan juga para pejabat.
pejabat Belanda. Jadi dia menyiapkan segala berkas yang dibutuhkan untuk dia bisa kuliah di sekolah di Belanda. Dan ini adalah salah satu berkas yang dia buat, statement of intention. Jadi dikatakan Raden Ajeng Kartini dia ingin menjadi teacher assistant and head teacher certificate di Belanda. Kemudian dia juga seperti yang sudah disebutkan di kutipan surat bahwa dia tidak hanya menjadi guru, tapi dia juga ingin menjadi orang yang paham tentang kesehatan, sehingga bisa menjadi semacam perawat begitu setidaknya untuk pertolongan pertama untuk rakyatnya. Jadi course in health, patient care and first aid. Kenapa? Karena ini adalah sebuah statement of intention yang supaya dia diterima begitu dia mengajukan beasiswa, maka tentu saja dia akan menyatakan bahwa ya ini kan pasti ada kaitannya juga dengan pemerintah Belanda akan diuntungkan kalau Kartini dibolehkan untuk kuliah di Belanda. Statement of intention, tulisan lain yang dia buat adalah di slide berikutnya. Jadi Kartini menulis petisi berhalaman-halaman. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris judulnya Give the Japanese Education. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam buku tadi yang diterjemahkan dari buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang terbit di Belanda itulah Memberi Pendidikan Jawa. Jadi kalau kita lihat di sini, Kartini berargumen, ini adalah salah satu paragraf dari petisinya yang panjang, dibutuhkan lebih banyak sekolah kepala, satu di Batavia, Semarang, dan Surabaya, dan sekolah khusus untuk jaksa. Jadi kalau kita bicara tentang pejabat, jadi pejabat di suatu wilayah seperti Semarang tahun 1900-an itu dipimpin oleh residen, di bawahnya adalah regen atau bupati. Bupati itu dibantu oleh patih dan jaksa. Kemudian di bawahnya bupati itu ada wedono, wedono dibantu oleh asisten wedono. Jadi di sini Kartini berargumen bahwa seharusnya lebih banyak sekolah yang dibangun untuk native official, jadi pejabat-pejabat pribumi. Terutama menurut dia, satu di Batavia, satu di Semarang, dan satu di Surabaya. Dan juga sekolah-sekolah lain untuk jaksa. Jadi jaksa ini adalah wakil bupati. Jadi wakil bupati yang bicara tentang masalah hukum. Ini adalah salah satu yang diajukan oleh Kartini ketika dia menulis petisi untuk supaya dia dibolehkan diberi beasiswa untuk kuliah di Belanda. Pada slide yang selanjutnya, jadi Kartini dan Rukmini, jadi sebenarnya Kartini, Rukmini, dan Kardinah itulah 3 serangkai. Mereka sudah mulai menulis dan terbit di jurnal-jurnal yang di Belanda. Hanya saja kemudian Kardinah itu dinikahkan, sehingga kemudian Kardinah menikah, sehingga tinggal Kartini dan Rukmini. Mereka berdua tetap berusaha untuk bisa kuliah di Belanda. Tahun 1902, bulan April 1903, Kartini dan Rukmana pergi ke Semarang untuk mendiskusikan rencana dan petisi mereka dengan residen Semarang, Piet Sitjof, agar mendukung rencana mereka. Jadi residen itu secara posisi dia langsung berada di bawah pemimpin di Batavia. Jadi itulah kenapa Kartini dan Rukmini pergi ke Semarang, kemudian untuk membujuk residen Semarang untuk menyetujui, karena harus ada persetujuan dari residen Semarang untuk kemudian diajukan ke Batavia. Sayangnya, Piet Sitjof ini secara konsisten menentang rencana Kartini untuk sekolah ke Belanda dan mendukung usulan Abendanon untuk Kartini menjadi guru saja. Jadi dalam memonya tanggal 27 April 1903, Sitjof ini memuji petisi mereka dan mendukung usulan mereka untuk sekolah di Batavia, namun menolak rencana awal mereka untuk pergi ke Belanda. Jadi jelas sudah tertutup kesempatan Kartini untuk pergi ke Belanda, dia masih boleh pergi ke Batavia. Sayangnya surat persetujuan itu datangnya terlambat. Jadi beberapa hari setelah Kartini itu menerima lamaran dari Bupati Rembang. Dan salah satu yang tidak mendukung rencana Kartini untuk sekolah tinggi itu adalah pamannya yang Bupati Demak, yang tadi menulis petisi tentang bagaimana seharusnya meningkatkan martabat kaum bangsawan pribumi, tapi justru dia menolak rencana, termasuk yang tidak mendukung rencana Kartini untuk meraih pendidikan tinggi, dan dia juga salah satu yang kemudian mendorong Kartini untuk menikah dengan Bupati Rembang. Dan Bupati Rembang itu, kalau kita lihat di slide yang terakhir,
Jadi ini adalah foto dari Pak Eben Danton, Direktur Native Education Industry and Religion. Dia yang menerbitkan surat-surat Kartini, tentu saja dengan mengedit yang sangat luar biasa sesuai dengan kepentingan dia pada saat itu. Inilah gambar dari suami Kartini, dan suami Kartini sudah punya sejumlah anak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang anak. Dan di dalam suratnya, Kartini mengatakan bahwa ya, itu adalah tugas yang mulia. Sebagian orang beranggapan bahwa Kartini yang seorang feminis pada akhirnya mengalah pada kondisi, tapi sebagian menganggap bahwa bisa jadi itu adalah pilihan yang tepat untuk Kartini, karena salah satu yang kemudian membuat dia tidak lagi melanjutkan usahanya untuk kuliah di Belanda dan juga di Batavia itulah karena dia khawatir kalau misalnya kemudian dia sekolah di Belanda atau di Batavia, maka dia akan menjadi seperti orang Belanda, dan itu akan menimbulkan resistensi dari orang-orang pribumi untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang akan didirikan Kartini. Ya, sampai di situ. Terima kasih Mbak Indah. Saya kembalikan. Baik, Bu Eta. Perjuangannya luar biasa ya. Perjuangan meraih beasiswa itu sama seperti kita. Ya, benar. Betul Mbak Indah. Jadi merasa ya betapa susahnya. Dan itu masih di abad ke-19, jadi betul-betul luar biasa progresif si Kartini ini. Luar biasa. Ini informasi yang menarik, Bu Eta. Baik, saya simpan dulu, Bu Eta. Saya ke Bu Rasia. Bu Rasia, silakan berbagi, Bu. Ini teman-teman ditabung ya. Ini pertanyaan untuk Bu Eta. Kalau sudah ada, silakan dituliskan di kolom chat. Silakan Bu Rasia. Oke, baik. Mungkin saya bisa dibantu juga untuk membagi materinya, Mas Ferry mungkin ya. Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan HISKI di seluruh Indonesia. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua HISKI Pusat, Profesor Novi, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami HISKI Sultra untuk mengisi Tukar Tutur Sastra edisi Desember atau seri ke-12. Pada pagi hari ini saya ingin berbagi tentang cerita rakyat yang ada di salah satu daerah di Sulawesi Tenggara, yaitu di Muna. Saya memotret tentang kearifan ekologis dalam cerita rakyat tersebut. Next slide, slide berikutnya. Oke, baik. Saya mulai dengan mungkin selayang pandang Muna dulu dan lahirnya kota Muna masa lampau. Jadi Muna itu merupakan salah satu etnis dan juga wilayah dominan yang mendiami Sulawesi Tenggara di samping suku Tolaki, Buton, Wawoni, Murnene. Secara geografis, Muna itu diapit oleh 2 pulau besar, Pulau Buton dan juga Pulau Sulawesi. Jadi posisinya ada di bagian dalam, agak tersembunyi seperti itu. Jadi Muna itu terbagi dalam 2 kabupaten. Jadi ada Muna Induk yang beribu kota di Raha dan juga Muna Barat yang beribu kota di Laworo. Tetapi secara budaya itu sama. Kemudian masyarakatnya itu tersebar, wilayahnya itu tersebar di Pulau Muna sendiri, kemudian di pesisir Buton Utara sebagian. Nah, kemudian mitos lahirnya kota Muna juga itu sesungguhnya sudah diwarnai oleh mitos, salah satunya atau diantaranya yang pertama adalah terdamparnya kapal Saweri Gading di Bahutara. Bahutara ini sesungguhnya dari awal kata Bahtera, itu di daerah Tongkuno lama. Kemudian kapal-kapal juga pengikut Saweri Gading itu juga terdampar juga kapal-kapal mereka itu di daerah yang disebut Mabuti dan Lagadi, itu juga ada di Kampung Lama yang sudah ditinggalkan sekarang. Kemudian batu itu masih dipercaya masih ada di sana. Bahkan batu kapal Saweri Gading itu menandai atau dimitoskan menjadi salah satu penanda kota tua, kota Muna yang ada di Kampung Lama tersebut. Terus mitos yang kedua adalah munculnya Kontu Kobuna atau batu berbunga. Jadi itu di Bahutara juga. Jadi di
disinyalir bahwa ada 3 buah batu konon memekarkan bunga-bunga cadas di waktu-waktu tertentu. Jadi kontu itu adalah batu, wuna itu adalah bunga. Jadi kowuna itu berbunga. Jadi dari kata batu berbunga itu kemudian tersebutlah nama daerah yang disebut Wuna dan kemudian dipanggil Muna gitu. Kemudian yang ketiga adalah mitos Beteno Netombula atau manusia yang lahir dari bambu. Jadi ini adalah peristiwa kelahiran Raja Muna pertama yang disebut Laili atau Baidul Zamani. Kemudian ditemukannya pula istri Watendriabeng yang disinyalir saudara kandung Saweri Gading dari Luwuk. Dan ini kemudian melahirkan raja-raja di Muna. Kemudian yang keempat adalah benteng kota Muna yang di dalam buku Kafrer itu dijelaskan sepanjang 8 km dan tingginya itu 4 meter dan tebal batu itu 4 meter membentuk lingkaran dan di dalamnya terdapat peninggalan Masjid Muna tua, jejak batu istana raja, pelantikan para raja, sumur tua atau yang disebut Kantinu dan juga kuburan raja-raja. Kemudian kota Munatua ini pada akhirnya menghilang dari ingatan atau juga disebut sebagai Delos City karena dia dianggap sebagai kota yang hilang pada akhirnya. Itu salah satunya adalah karena perang saudara. Kemudian juga disinyalir adanya krisis lingkungan, salah satunya air menjadi faktor perginya warga dari kota tua tersebut dan kemudian dipindahkan ke daerah yang baru yang sekarang ini. Oke, lanjut. Boleh lanjut PowerPoint-nya. Oke, baik. Ini salah satu saya nampilkan gambar beberapa yang gambar batu besar itu dianggap atau Oke, sebelumnya dulu Mas. Yang gambar Mas Ferry mungkin yang gambar dulu tadi ya. Oke, jadi ini ada masjid, memang di hutan belantara karena ini sudah ditinggalkan. Kemudian bunga-bunga batu cadas dan juga gambar benteng yang sekarang itu sudah porak-poranda atau sudah apa istilahnya sudah tidak tertata lagi karena sudah ditinggalkan dan kemudian ada sumur tua. Jadi sebenarnya bukan sumur tua, ini sumur ini dibangun oleh salah satu dosen di UHO untuk apa istilahnya ya masa di kampung itu tidak ada air jadi cobalah digali air dan memang ratusan meter itu belum ketemu air seperti itu. Jadi itu juga menjadi salah satu isu yang ada di sana. Oke, baik, slide berikutnya. Slide berikutnya, Mas Ferry. Oke, Mas Ferry. Yang ini Bu. Next lagi ya. Oke, ya. Baik, kemudian cerita rakyat di Muna ini saya mau melihat secara yang sebelumnya dulu, Mas. Yang konsep kearifan ekologis, slide sebelumnya. Jadi saya mencoba melihatnya melalui kacamata lingkungan ya, atau biasa kita sebut juga ekokritik karena mitos-mitos di Muna ini sering juga dilihat secara politis ya dan tadi dijadikan sebagai mitos politik, juga ada bahasa, sejarah dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi di sini saya mau coba untuk melihatnya itu secara ekologis sebenarnya secara ekokritik. Jadi kearifan ekologis di sini saya melihat apa namanya yaitu tentang pemahaman hubungan antara manusia dan alam untuk menjaga keseimbangan lingkungan secara berkelanjutan. Jadi ini dapat ditemukan dari berbagai tradisi dan budaya termasuk di budaya di Muna, Sulawesi Tenggara.
Ya, ini juga sebagai strategi pengelolaan alam untuk menjaga keseimbangan ekologis. Jadi ada konsep apa namanya, konsep nature dan budaya. Saya hadirkan di sini yang membuat oposisi binar tentang alam dan manusia dalam binarisme. Kemudian kita mungkin bisa ke konsep berpikir tentang alam, pemeliharaan dan budaya itu sebagai jaringan ekologis yang membentuk keterkaitan alam dan pemeliharaannya dan juga budaya dalam satu ekosfer seperti itu. Jadi yang pola kedua itu yang mungkin yang bisa kita tanamkan sekarang ini tentang lingkungan. Berikutnya. Slide berikutnya, Mas Ferry. Oke, untuk cerita rakyat Muna, saya membaginya dalam tiga penggolongan, ya sesuai dari pendapat Baskom dari Dananjaya. Dalam buku Dananjaya itu yang pertama mitos, mitos yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci oleh orang Muna. Dan itu terjadi di masa lampau dan dipercaya benar-benar terjadi. Biasanya dari cerita-cerita kalangan kerajaan raja. Gitu. Kemudian legenda hampir mirip dengan mitos, dipercaya tapi mungkin tidak begitu dianggap suci. Kemudian dongeng, dongeng itu ya bisa tidak benar-benar terjadi dan juga tidak terkait oleh waktu dan tempat. Nah, mitos di sini saya mengambil mitos di sekitar kehidupan raja gitu. Jadi ada kisah Betenone Tombula, Ratono Fitulum Bidadari, mitos Waude Kamomono Kamba, Laude Wuna, Kontuko Wuna, kisah Saidi Raba. Sedangkan legenda itu legenda Laburumbonga, Tula-Tulano Matano Oe, Madampi Asoropa Tolagumbo, kemudian Tula-Tulano Libu Motonuno, dan Tumonduno. Kemudian dongengnya itu ada Lane-Lane dan Wade Anang Bidadari, kemudian Waisa Bewa Ai, Tula-Tulano Kanandohano Obuea, kemudian Wamboro, Wade Ariwondu, dan Lada Sintagi, dan yang terakhir adalah Wandiudiu. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke, baik. Kita mulai dari mitos yang dianggap sakral, gitu ya, maksudnya yang dianggap benar-benar terjadi, tapi sebenarnya seperti di luar apa ya jangkauan manusia begitu, seperti kisah Betena Tombula, kisah manusia yang lahir dari bambu. Jadi ini sebenarnya secara apa namanya, kalau kita hubungkan dengan alam, sebenarnya raja. Dan mungkin itu sama polanya dengan seluruh masyarakat ya, etnis yang lain di Indonesia bahkan di seluruh dunia bahwa raja itu bukan orang sembarang. Jadi di Muna disebut raja itu adalah Doko Kaim Bali. Doko Kaim Bali itu adalah dia memiliki kelebihan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilegitimasi oleh alam. Jadi dari situ kalau raja yang memang betul keturunannya maka alam itu akan mendukung atau melegitimasi keberadaan raja tersebut. Kemudian raja ini atau pemimpin ini kemudian dimitoskan memiliki harisma yang diumpamakan atau disimbolkan itu dengan karakteristik alam seperti matahari, bulan, gunung, laut, gua, beringin dan tambosisi. Jadi itu atau angin. Jadi itu merujuk kepada bagaimana misalnya seorang raja itu dia seperti perumpamaan matahari. Dia harus apa namanya bersinar terang seperti bulan yang selalu memberikan ketenangan ya kepada masyarakatnya, seperti gunung yang berwibawa, ya, seperti laut yang ditakuti, tapi sebenarnya dia memiliki harisma yang luar biasa, seperti gua yang tersembunyi, yang memiliki segala hal rahasia di dalam dirinya, seperti beringin yang besar dan seperti angin yang angin itu diumpamakan seperti dia bisa marah di waktu-waktu tertentu dengan sangat apa namanya keras, tapi dia juga bisa tegas seperti itu. Jadi alam itu sudah menjadi gambaran idealis sifat untuk karakter manusia khususnya raja.
Kemudian kisah Ratono Fituwulung Bidadari, ini artinya maksudnya kisah turunnya 7 bidadari, ini terkait dengan seorang raja yang bernama Omputo Sangya, Omputo Sangya ya, Laude Husaini itu yang menemukan atau menangkap salah satu bidadari yang turun di Fotunorete. Fotunorete itu salah satu danau yang ada di Tongkuno juga. Jadi sang raja itu belum memiliki anak waktu itu, dan raja menginginkan Dana bidadari itu ingin menjadi istrinya. Tetapi Dana Bidadari bilang ke raja bahwa jangan beristrikan saya tidak sempurna, tapi saya akan berdoa kepada Yang Maha Kuasa bahwa saya akan muncul di keturunanmu seperti itu. Tidak lama kemudian si istri raja hamil, mengandung dan kemudian melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Dan semakin tumbuh remaja semakin cantik dan banyak para lelaki yang mau melamarnya, tetapi Wadiana Bidadari ini rupanya tidak memiliki kesempurnaan seperti adanya wanita yang bisa melahirkan seperti itu. Jadi raja sangat malu dan merasa apa istilahnya, malu dengan keberadaan putrinya yang tidak sempurna tersebut. 2 tahun kemudian lahir lagi saudaranya yang disebut Laodewuna. Ini terkait dengan mitos selanjutnya. Dia seorang laki-laki yang gagah, tapi kemudian sepotong tidak sempurna juga. Dia adalah sepotong ular di bagian ekornya. Jadi semakin tumbuh dewasa, Laodewuna juga semakin nakal seperti itu. Jadi dia sering mengganggu para gadis-gadis. Sehingga Wadiana Bidadari ini ingin istilahnya kalau tanda putih dihabisi saja gitu. Kalau bisa, bahkan orang tuanya kalau bisa berumur pendek seperti itu. Dibuatlah pingitan, sebagaimana tradisi orang Muna, gadis sebelum menikah itu harus dipingit dulu 7 hari 7 malam untuk mempersiapkan dirinya mengarungi bahtera rumah tangga seperti itu. Ternyata di tengah pingitan 7 hari 7 malam itu, Wade Kamomono Kamba itu tidak diberi makan sehingga dia meninggal seperti itu. Laodewuna kemudian dengan apa saya ajakan dibawa jalan-jalan di seputar Kogolivano tersebut, satu daerah yang ada di pesisir Buton Utara. Dia dibawakan bekal untuk rekreasi. Ternyata dia ditinggalkan di sana, tidak dibawa pulang lagi ke istana bersama orang tuanya. Dan sampai sekarang diyakini oleh orang Muna bahwa Laodewuna itu masih hidup dan dia berkelana sampai di Pulau Maluku, bahkan di Pulau Seram seperti itu. Kemudian ada juga kisah Kontu Kauna sudah tadi ya, batu berbunga itu menjadi cikal bakal nama suku Muna. Kemudian kisah Syekh Saidi Rabah itu bagaimana Raja Sangyalatuwo atau Laude Abdul Rahman, sebenarnya orang tua dari Laude Husaini tadi, yang awalnya tidak memiliki anak, tapi karena istrinya sudah sangat tua, itu kemudian didoakan oleh Syekh Saidi Rabah dan mendapatkan keturunan kembar yang namanya Laude Husaini dan Laude Hasan. Laude Husaini kemudian mewarisi raja tahta setelah Omputo Sangya, Omputo Raja Sangyalatuwo tersebut. Oke, jadi dari sini maka terlihat bahwa interaksi antara manusia dan alam itu dihormati dalam konsep berpikir orang Muna dan dijaga keseimbangannya. Perlakuan terhadap makhluk hidup akan kembali kepada diri manusia itu sendiri. Kemudian peristiwa alam yang terjadi di asal muasal kelahiran nama Muna tersebut kemudian menandai negeri itu diberkati. Jadi untuk tidak dirusak atau untuk tidak kelakuan manusia itu tidak berlebihan, maka dikontrol melalui falia, budaya falia. Falia itu adalah pamali, larangan dan anjuran sebagai kontrol perilaku masyarakat. Kemudian alam dan spiritualitas itu menjadi kokoh, menjadi berjalan beriringan dalam mengabulkan hajat manusia. Ya, ini contohnya kepada Syekh Saidi Rabah. Jadi di dalam kisah Saidi Rabah ini juga Islam sebagai syarat bahwa
raja boleh mendapatkan anak dan dia doakan, tapi dia harus berpuasa dan menyebarkan Islam di seluruh negeri. Jadi tahun saat itu adalah di tahun 17-an. Di situ juga cikal bakal masjid tua di Muna itu kemudian dirancang dan diwujudkan di masa kerajaan atau Raja Laude Husaini. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya, Mas Ferry. Mas Ferry. Yang ini, Ibu? Oh, bukan, selanjutnya lagi. Berikutnya lagi ya? Ya. Pak Ali, bisa di next kan? Belum muncul di ini, masih mitos yang Mitos, tadi. iya masih. Pak Ali minta tolong di next kan? Oh baik, sepertinya terkendala Ibu sambil menjelaskan lagi boleh Ibu? Biar nanti menyusul kalau begitu. Ya. Oh ya, kalau gitu saya share sendiri aja. Oh baik, Boleh? baik. Boleh, Oke. siap. Oke. Bentar ya Bu, Pak Ali minta tolong diturunkan saja Pak Ali. Sudah muncul kah? Belum, sebentar Ibu, saya Oh, oke. turunkan dulu yang Sudah muncul. Oh, sudah muncul. Belum itu belum, punya itu masih yang lama. yang tadi. Masih yang ada, yang dari host itu. Bentar ya Bu, kita turunkan dulu. Ya. Baik. Baik, saya lanjut. Apakah slide-nya Tapi sudah lanjut aja tampil? dulu, Ibu. Pak Alinya masih belum merespon. Saya sudah coba, ini tadi belum. Ibu baca dari komputer Ibu saja Bu, yang ditayangannya biar sambil menyusul nanti. Oke, Ya, baik. silakan. Selanjutnya legenda. Saya sebenarnya share screen juga. Apakah tampak di layar? Masih belum Ibu. Oh, belum ya. Masih yang lama ya. Oke, baik. Saya lanjutkan saja. Jadi kisah selanjutnya tuh ke legenda dan ini lebih kepada saya mengangkat lebih kepada penjagaan alam gitu. Jadi ada di Muna ada legenda Laburung Bunga. Jadi itu adalah kisah seorang anak lelaki yang hidup bersama ibunya di hutan dan karena kenakalan manusia membakar hutan, lahan untuk perkebunan itu kemudian mengubah wujud Laburung Bunga itu menjadi manusia yang marah dan menjelma menjadi uh, uh, seperti kepalanya itu menyerupai sapi dan kambing dan dia kemudian menjadi penunggu hutan. Kemudian Tula-Tula no Mata no Oe, ini kisah sang penemu air yang dikurbankan dan pola di dalam cerita rakyat itu dalam legenda itu sama. Jadi Mata no Oe itu maksudnya mata air. Jadi entah Mata no Oe Lamayo, Madampi, Asoropa, dan Mata no Oe Lahumbo itu polanya sama. Jadi awal mula istri laki-laki tapi kalau Lahumbo itu namanya Wakatoa. Jadi sepertinya perempuan karena Wa. Jadi eh, di sebuah negeri misalnya tidak kekeringan seperti itu ya. Jadi kemudian ada berkelanalah seorang pemuda dan kemudian ketika digesek-gesek apa tongkatnya atau apa itu di tanah kemudian muncullah air. Kemudian itu memicu orang-orang untuk mengambil lebih banyak dan lebih banyak lagi dan kemudian mendatangkan justru air itu tidak bisa dibendung sehingga menimbulkan banjir bandang dan kemudian menenggelamkan negeri. Jadi ketika dikonsultasikan ke orang pintar, itu ternyata
yang menemukan air pertama itu harus dikurbankan. Jadi dibunuh atau disembelih di tempat itu. Nah, itu kemudian impaknya adalah mata air yang ada di Munasana, entah itu masih ada sampai sekarang, saya Gua Lamayo, Madampi, Asoropa, Lakumbo itu masih ada mata air itu dan menjadi tempat mengambil air untuk orang-orang sana, tapi ada penunggunya yang disebut embu. Embu itu seperti gurita yang bertentakel raksasa dan itu menunggui atau apa ya istilahnya memantau kalau ada orang yang mungkin nakal seperti itu, mungkin bicaranya terlampau berlebihan, tingkah lakunya terlampau berlebihan, maka itu selalu ada korban, entah itu tidak kembali setelah lompat di air atau kejadian-kejadian yang lainnya. Kemudian Tula-Tulano Libumo Motonuno, Motonuno itu kampung yang tenggelam yang ada di Meleura. Jadi kisah orang Bajo yang pendatang seperti itu ingin tinggal di situ karena banyaknya bajak laut sepertinya di kampung mereka dan itu diterima tapi harus menyesuaikan beradaptasi dengan kultur setempat. Kemudian si Bajo ini pergi mengambil air yang disebut air di bagian barat Muna, di bagian Lasehau itu ketemu mata air Wulamoni, lalu bercampur air itu dengan air yang ada di Meleura sehingga kemudian hujan itu turun berkepanjangan sampai menenggelamkan negeri. Rupa-rupanya air yang ada mitos bahwa air yang ada di Wawulamoni itu tidak boleh bercampur dengan air yang di Meleura karena pada zaman dahulu itu pernah hampir terjadi incest antara Wawulamoni dengan yang di Meleura itu sehingga kalau terjadi incest itu maka alam itu akan memberi tanda seperti hujan. Jadi itu dipercaya tidak boleh dicampur air itu di sana. Itu kisah Limu Motonuno. Kemudian Tumonduno, kalau Motonuno itu kampung yang tenggelam, kalau Tumonduno itu adalah orang yang tenggelam. Ini ada kampung juga yang di sekitar Lagadi, di atasnya Lagadi itu kisah serdadu Belanda yang terhisap tanah bersama tank-tank mereka menurut cerita di sana. Jadi sama seperti tadi sebenarnya bahwa ada kode-kode alam yang muncul di dalam legenda tersebut. Salah satunya adalah visualisasi. Satu di antaranya visualisasi penunggu hutan, penunggu air. Kemudian di Muna itu hutan jati sangat marak, sangat sangat banyak dulu ya. Jambu mente itu hutan jambu itu banyak tuh. Pembukaan lahan, em, dijadikan kebun jagung, palawija itu banyak pula tuh. Jadi di masa masih banyaknya hutan jati dan jambu itu, kisah Laborung Bunga itu selalu muncul. Terutama pada saat jambu berbuah lebat gitu. Pencuri jambu itu selalu ditakut-takuti dengan kisah Laborung Bunga gitu. Nah, kemudian di tradisi em, berkebun itu ada istilahnya ada kontrolnya juga bahwa karena di sana dipercaya bahwa jin, makhluk-makhluk astral itu ada. Ketika membuka kebun juga harus ada tradisinya. Jadi ada tradisi Kaago-ago, ada tradisi Kasaraka. Jadi agar kebun kita itu dilindungi dan kita tidak diganggu oleh makhluk-makhluk gaib seperti itu yang dipercaya itu adalah rumah mereka Kasaraka atau itu agar apa kebun kita hasil panen kita itu aman, tidak dimakan ulat dan sebagainya. Jadi ada kontrolnya. Kemudian bencana alam, saya pikir Tula-Tulano Matano itu terkait dengan bencana alam, banjir dan sebagainya dan tokohnya itu biasanya laki-laki. Hanya Lakumbo itu tokohnya perempuan Wakatoa gitu. Terus kode alam, ada kode alam. Jadi kalau tingkah laku manusia tidak sesuai norma atau mungkin norma dan agama, maka alam itu yang bertindak seperti itu. Jadi kalau di Muna itu masih saya tidak tahu sekarang, tapi zaman saya masih kecil, misalnya ada yang lahir anak tidak sempurna, matanya cuma satu atau giginya penuh di muka, maka dia harus dibuang gitu, dibuang di sungai yang disebut Ambolokidi kalau di Muna Barat. Jadi itu orang pintar itu hanya duduk di seberang sungai baca ritual, kemudian segerombolan apa ya istilahnya arus yang besar itu datang mengambil anak itu di gendongan
orang tua itu. Nah, kalau tidak dibuang, maka kampung itu tidak henti-hentinya diterpa bencana. Apakah hujan terus-menerus menjadi banjir, ataukah kekeringan yang berkepanjangan, seperti itu. Jadi kalau ada kode-kode seperti itu, orang tua kampung biasanya sudah mulai mencari apa sebenarnya yang terjadi. Oke, jadi pamali juga menjadi faktor kontrol terbesar yang selalu menuntun tingkah laku manusia di sana. Tidak boleh mengucapkan bahasa yang mengandung sifat-sifat takabur, yang berlebihan, sombong, dan melampaui batas seperti itu. Baik, kemudian berikutnya terakhir dongeng. Nah, ini adalah Lane-Lane Wadyana Bidadari. Ini fokus ke perempuan. Jadi adalah Lane-Lane dan Wadyana Bidadari. Bidadari sering sekali muncul di dalam dongeng orang Muna. Lane-Lane ini mungkin mirip seperti cerita Jakataru. Itu. Jadi Lane-Lane mencuri alat terbang Wadyana Bidadari. Nah, kemudian memperistrinya, dan ketika menjadi istri Lane-Lane itu menjadi kehidupannya menjadi berkecukupan. Rupanya ada rahasia yang dimiliki oleh Wadyana Bidadari ketika menanak nasi hanya 1 biji, dan itu tidak membuat persediaan pasokan makanan itu menjadi cepat habis sehingga lumbung menjadi penuh berlebihan seperti itu. Tapi dengan syarat tidak boleh membuka periuk ketika sang gadis memasak. Tapi si laki-laki melanggarnya. Sejak saat itu maka Lane-Lane harus bekerja lebih banyak untuk menghasilkan padi, untuk memasak padi sebanyak beras sebanyak itu, gitu. Sampai pada akhirnya Wadyana Bidadari menumbuk padi di lumbung dan menemukan bahwa disitulah selendangnya disembunyikan oleh Lane-Lane. Jadi ketika dia mencoba-coba untuk terbang dengan selendang itu, ternyata masih bisa gitu. Akhirnya ketika ditinggalkan dan sampai ke langit istilahnya, ke asalnya, Lane-Lane hidup dalam penderitaan ketika wanitanya meninggalkannya. Nah, kemudian kisah Wa'ai-Wa'ai dan Waisa-Waisa itu anak yatim yang ditinggal ibu dan kemudian hidup bersama ibu tiri yang jahat dan mengungsi ke hutan. Jadi apapun yang diminta di hutan itu ada. Hanya satu yang tidak bisa ada, yaitu api. Nah, api tidak bisa diadakan sekeras apapun diminta. Tidak disediakan oleh alam, tetapi mereka harus meminta ke kampung sebelah. Nah, mungkin apa yang dimaksud dengan api, kenapa tidak bisa diminta? Mungkin itu adalah api salah satu yang merusak alam, mungkin gitu. Kemudian Wamboro, Tula-Tulano Kanandohano Buaya atau Wode Kokanda, ini asal mula munculnya buaya itu ceritanya didongengkan dari seorang perempuan yang bernama Wode Kokanda. Wode Kokanda itu adalah perempuan yang penuh luka seperti itu. Jadi dia dihina, dia dijauhkan, diisolasi kehidupannya, dan kemudian dia muncul dalam mimpi bahwa dia akan meninggal, tapi sebenarnya tidak meninggal, dia akan berubah alam. Dia akan menjadi buaya dan hidup di ini. Jadi ketika dia menjadi buaya, dia menerkam orang-orang, terutama laki-laki yang pernah menghina dia, seperti itu. Kemudian Wandiudiu, saya kira Wandiudiu ini banyak saduran juga dari Buton ya, kisah ibu yang kemudian menepi di laut dan berubah menjadi ikan duyung karena kekerasan yang diterima dari suaminya, sebab mengambil atau mengambil potongan daging, kalau di Muna daging rusa, untuk anak-anaknya yang sedang kelaparan, tapi ayahnya mensyaratkan tidak boleh mengambil itu, mengganggu-ganggu makanan itu sebelum ayah itu pulang. Tapi bagaimana anaknya sudah mati kelaparan seperti itu, jadi ibunya memotongkanlah telinga rusa itu gitu. Tapi itu yang membuat marah si bapak sehingga dia dipukuli dan dia kemudian pergi di laut, dan anak-anaknya memanggil-manggilnya karena dia punya anak kecil yang harus disusui. Ketika minggu pertama pergi, sisik sudah mulai sampai mata kaki, sampai penuh gitu. Dan terakhir pun suaminya masih mengintip di mana sebenarnya adanya Wandiudiu, ternyata di laut, tapi sudah menyerupai eh, ikan, dan dia pun masih mau memotongnya seperti itu. Jadi ketika suaminya mau memotong itu, Wandiudiu itu langsung melompat ke laut dan dilepaskanlah anaknya, dan dia tidak pernah kembali lagi, tidak pernah muncul lagi. Itu.
Dan yang terakhir adalah Wode Airi Kumala. Wode Airi Kumala itu gadis yang tidak diinginkan, gadis anak raja yang tidak diinginkan karena dia perempuan, tapi tidak diidentifikasi raja siapa. Jadi ketika dia di apa namanya diketahui awalnya dipalsukan bahwa anak gadis itu mati ketika lahir, tapi ternyata dilindungi oleh neneknya, dibawa pergi dan dirawat. Dan setelah itu ternyata diketahui, raja mengetahui bahwa belum meninggal anak itu, sehingga diundanglah di istana. Tangga-tangga yang harus dia lewati itu katanya tangga emas, tapi ternyata bukan emas, tapi belati seperti itu. Jadi Wadiara Kumairi, Wadiara Airi Kumala itu menginjak belati-belati itu sehingga dia termutilasi sampai potongan terakhir di leher. Tapi si nenek mengambil tetesan darah terakhir dan kemudian memeramnya sehingga muncul awalnya seperti butiran beras dan kemudian berkembang menjelma menjadi gadis kecil yang cantik. Tapi dia tidak lagi diperlihatkan depan umum, tapi mereka menepi di hutan, hidup bahagia bersama neneknya dan di sela-sela kegiatannya itu Wade Airi Kumala itu menenun dan juga menganyam, meramu dedaunan untuk wewangian yang wangi sekali seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sajikan. Jadi dari sini terlihat bahwa eh, laki-laki itu sebagai opresor eh, dan perempuan itu yang ditindas, tetapi perempuan itu menemukan kekuatannya ketika dalam penindasan itu dan alam itu menjadi wahana untuk pembebasan perempuan. Eh, Kemudian ada subsistensi juga, ada subsistensi perempuan yang ditemukan di dalam. Jadi subsistensi itu bahwa perempuan itu memiliki keterampilan pengetahuan yang didapat mungkin secara alamiah untuk kebertahanan lingkungan. Misalnya kisah Wadyana Bidadari yang bisa apa ya istilahnya ya, memasak dengan sebutir saja untuk membuat bahwa padi itu tidak akan pernah habis gitu karena ternyata yang dipakai hanya sedikit. Kemudian Dairi Kumala yang menenun, itu untuk dijual oleh neneknya itu eh, rupa-rupanya perempuan sebenarnya memiliki apa namanya istilahnya ya keterampilan untuk kesejahteraan juga seperti itu. Ada self defense yang dibangun oleh dirinya di tengah dominasi laki-laki. Dan gambaran perempuan yang menjelma menjadi kejam itu sesungguhnya pelajaran yang diberikan kepada laki-laki yang mengopresi perempuan. Jadi mereka tampil menjadi perempuan-perempuan yang mandiri yang tidak peduli lagi bahwa eh, eh, kita sudah menemukan dunia yang bebas seperti itu. Baik, terakhir sebenarnya saya tidak bisa menyimpulkan ya yang sederet itu, tapi dari cerita tadi sesungguhnya eh, ada refleksi ideologi ekosentrisme di dalam, bahkan mungkin ke deep ekologi. Jadi mengakui nilai intrinsik makhluk hidup, melihat manusia sebagai bagian dari jaringan kehidupan, menentang antroposentrisme, kemudian bahkan misalnya ada kebijakan untuk menurunkan populasi, tapi mungkin tidak apa ya separah misalnya seperti yang dalam film Thanos dan sebagainya seperti itu. Tapi misalnya cara membuang manusia yang tidak sempurna, cara membunuh yang menyebabkan banjir bandang segala macam itu kan cara bagaimana sebenarnya mungkin bagian dari pemikiran deep ekologi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Endah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rasya. Saya tidak berani memotong ini karena luar biasa benar, kaya raya benar ini. Dan dalam bahasa Jawa apa ya? Dalam bahasa Indonesianya apa ini Bu Eta? Semendal begitu ya. Saya mendengarkan dongeng-dongeng dan kisah-kisah dari sana itu. Apa ya? Semendal itu apa Bu? Apa ya? Amazing. Apa ya? Ya prihatin ya. Ya sedih ya. Tetapi itu kan memang dongeng dan kisah yang kita miliki di daerah-daerah. Baik, Bu Rasya, terima kasih banyak. Saya melaju ke Pak Valentinus. Pak Valen, waktunya 15 menit saja ya Pak Valen. Nanti supaya Bu Eta dan Bu Rasya juga bisa berbagi ketika dalam diskusi. Silakan Pak Valen.
Selamat siang Bu. Siang. Selamat siang Prof. Novi, Bu Eta, Bu Rasia, Selamat yang sudah siang. memberikan kesempatan kepada saya. Pertama-tama saya menyampaikan kebahagiaan dan kebanggaan sendiri buat kami di SKI Flores, karena hari ini kita bersama-sama melaksanakan kegiatan tukar tutur. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Materinya mungkin bisa di-share, Bu. Baik Pak. Ya. Mungkin pertama sebelum saya menyampaikan ada beberapa hal, kita pantun dulu ya Bu, kalau boleh. Ya, jalan-jalan ke kota Ende tercinta, Cakep, Singgalatuan ke Danau Kelimutu. cakep. Selamat siang kuucapkan untukmu semua. Semoga cerita kita ini bermutu. Ya, Asik. oke. Eh, Saya pada kesempatan ini mengangkat berkaitan dengan bahasa adat Endelio dalam upacara seremonial sebagai bentuk revitalisasi bahasa lokal. Mengapa saya mengangkat tema ini? Ini berdasarkan pengalaman dan beberapa kegiatan yang saya lakukan di beberapa daerah. Saya menemukan banyak sekali ada permasalahan di sana. Yang pertama, banyak anak muda, teristimewa pada anak-anak yang memang saat ini mereka mungkin sering kali menggunakan bahasa Indonesia tetapi melupakan bahasa daerah. Ini yang mungkin saya tertarik dan terpanggil untuk mengangkat tema ini. Karena memang ini adalah berkaitan dengan revitalisasi bahasa lokal, izinkanlah saya mungkin melantunkan sebuah bahasa adat Endelio, karena memang ini susah untuk dimaknai kalau dilihat secara nyata. Aku bea morena janggae, ngaji rina leka manggae. Rina pia pati ngaisiara dembara, pati ana muri sarepawre. Ini memang bahasa adat yang memang selama ini tidak diwariskan. Ketika saya menelusuri beberapa kampung, beberapa daerah, ternyata ini memang semakin hari memang tidak dihidupkan kembali. Jadi ini mungkin salah satu hal yang saya mencoba untuk mengangkat sehingga menjadi bagian dari bagaimana kita mewariskan bahasa adat Indonesia sebagai kekayaan daerah. Slide kedua Bu, mungkin saya bisa sampaikan lagi. Nah, atas dasar latar belakang yang saya sampaikan ini, saya mencoba untuk melihat bahwa fungsi bahasa daerah itu sebagai alat komunikasi intraetnik. Mengapa intraetnik? Kalau saya menelusuri di Kabupaten Ende, khususnya di Kabupaten Ende ini memiliki 21 kecamatan. Memang luas wilayah cukup panjang, cukup jauh. Kemudian dengan kisaran jumlah kelurahan itu 23 kelurahan dan 255 desa. Yang semua desa itu hampir tidak disentuh dengan kearifan lokal yang dalam kaitan dengan bahasa daerah. Lalu saya melihat bahwa ini adalah penting. Kemudian saya mengangkat tema ini untuk bagaimana saya bisa memberikan warna daerah, dalam hal ini mengkaji bahasa-bahasa daerah dan mencoba untuk mengangkat atas permukaan sehingga ini ditempatkan pada posisi pertama dalam kaitan dengan budaya. Karena memang Ende sangat luas, maka fungsi bahasa daerah mestinya harus dikomunikasikan kepada anak-anak, kepada orang muda yang mestinya dihidupkan dari hari ke hari. Yang kedua, sebagai pendukung bahasa nasional. Sebagai kekayaan khazanah budaya nasional, oleh karena itu kita mestinya bahasa daerah ini dengan begitu banyak jumlahnya di Endelio, maka sebagai pemerhati budaya tentunya kita mencoba untuk melestarikan ini, merawat agar bahasa daerah yang kita banggakan ini sebagai salah satu kekayaan budaya. Nah, namun yang terjadi adalah dari waktu ke waktu jumlah penutur bahasa daerah itu masih sedikit, khususnya di kalangan anak-anak maupun di remaja, bahkan cenderung untuk meninggalkan bahasa daerahnya. Ya. Dan kemudian menggunakan komunikasi dalam bahasa Indonesia. Ini yang
sering terjadi yang kami temukan di berbagai daerah. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa fenomena pergeseran bahasa. Dan dari latar belakang ini kemudian mengapa saya perlu mengupayakan untuk mereflektasi bahasa daerah dalam kajian-kajian saya. Mungkin slide berikutnya. Nah, saya mengambil beberapa referensi, ya, situasi kebahasan di Indonesia, ya, khususnya secara keseluruhan. Mungkin ini sudah bertambah. Jadi penggunaan bahasa daerah itu 719 bahasa daerah, 706 masih digunakan, 13 punah dan 75 hampir, ya, hampir punah. Kemudian di badan bahasa 718 bahasa daerah, kemudian 15 hampir punah. Dan ini fenomena-fenomena yang terjadi atau situasi kebahasan daerah di Indonesia yang saya ambil dari beberapa rujukan ini. Kemudian kita melihat lagi bagaimanakah situasi kebahasan daerah di NTT. Ya. Di slide berikut ya, Bu. Situasi kebahasan di daerah NTT, saya membaca di laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Di NTT, jumlah bahasa daerah itu sebanyak 72 bahasa yang tersebar di 22 kabupaten kota. Kemudian, yang terancam punah itu 7 bahasa daerah. Dan ini perlu direvitalisasi, dan ini menjadi tugas untuk kita semua, bagaimana menghidupkan kembali. Daerah-daerah tertentu yang mengalami atau terancam punah itu ada beberapa daerah. Di Manggarai, kemudian di Suku Dawan, kemudian di Kembera, kemudian di Rote, dan di Dadang dan Kebola. Itu memang perlu diperhatikan dalam kaitan dengan merevitalisasi bahasa daerah. Nah, ketika saya melihat ini adalah situasi kebahasan daerah, saya mencoba untuk melihat di wilayah saya, di Kabupaten Ende. Memang saat ini saya memang tidak menemukan ada beberapa berdasarkan kajian yang berapa bahasa yang terancam punah, tetapi ketika saya melakukan penelitian dan kemudian saya mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu, ternyata ini perlu dilestarikan, Bapak Ibu. Ya. Slide yang berikut ya, Bu. Ya, ini saya lebih khusus kepada suku Lio, karena di Kabupaten Ende itu ada 2 suku, karena suku Lio dan suku Ende. 2 suku ini yang dalam keseharian itu memiliki keperbedaan dialek. Nah, berdasarkan suku Lio berdasarkan etnik atau dialek itu, saya mengklasifikasikan berdasarkan jumlah penutur yang sama, kemudian ada kemiripan dan sebagainya. Itu terdiri dari 10 kecamatan itu. 10 kecamatan ini yang memiliki bahasa yang sama, dialek yang sama. Kemudian 11 di 11 kecamatan itu tentunya memiliki dialeknya yang berbeda. Ini berdasarkan kajian di beberapa daerah yang saya pernah melakukan wawancara, dan saya temukan ternyata ada 10 kecamatan yang memiliki dialek yang sama. Dan mereka itu tergolong suku Lio. Kemudian suku-suku yang mendiami di etnik Lio itu ada beberapa. Itu ada suku Lio yang disebut dengan Atalio, ya, yang mendiami di beberapa kecamatan, di Kecamatan Bolowarung, Dona Timur, dan seterusnya sampai di Kecamatan Bolojita. Bahasa Ende Lio adalah salah satu bahasa daerah yang ada khususnya ada di Indonesia, tetapi lebih ada khususnya di daerah Lio, tetapi di Indonesia, tetapi berdasarkan identitasnya, maka saya akan merumuskan beberapa hal yang berkaitan dengan hasil kajian saya. Ya. Oke, yang berikut, Bu. Ya, ini masyarakat Lio pada umumnya bermata pencarian petani berladang yang masih sangat tradisional.
hidup berdampingan dengan alam, serta menjunjung tinggi norma adat dalam menjalankan kehidupan antara sesama kelompok ataupun dengan kelompok adat lain. Berkaitan dengan sistem kepercayaan dan religius dalam konteks kebudayaan, ya, mempunyai tradisi tersendiri seperti upacara adat yang kalau dibahasakan Lio, Nuka, Ngua, atau ritual adat penyambutan musim tanam. Ini jenis-jenis adat yang terjadi di suku Lio. Kemudian ada juga yang upacara Ngua Uta, itu upacara adat penyambutan musim tanam, pesta adat penyambutan musim panen. Kemudian ada Kemasa Oria atau upacara pembangunan rumah adat. Kemudian setiap upacara-upacara ini tentunya memiliki bahasa adat atau seremonial yang berbeda-beda. Kemudian tradisi budaya itu merupakan media untuk mendekatkan diri kepada dua agitala wawagula nggak ayal tanah. Artinya kekuatan yang ada di atas langit, lapisan langit, dan yang terdalam, wujud tertinggi atau Tuhan serta alam. Semuanya berdoa kepada Sang Kalik untuk memberikan hasil panen yang berlimpah. Oke, lanjut Bu. Ya. Suku Lio dikenal sangat memegang teguh terhadap keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap wujud tertinggi yang disebut dengan Dua Angga tadi atau Tuhan. Itu sering dan biasanya dilakukan di suku Lio. Kemudian juga suku Lio juga masih menganut kepercayaan, ya, bisa ada yang ya, animisme, ada dinamisme, biasanya lebih meyakinkan pada hal-hal yang sifatnya ya di luar dari pemahaman kita, kadang kepada batu-batu besar, kadang pohon-pohon besar, dan itu biasanya dilakukan di saat melakukan kegiatan seremonial. Dalam konteks ini Tuhan atau Dua Angga berada pada titik puncak yang wajib disembah. Ya. Sementara kepercayaan yang disebutkan tadi animisme itu mereka wajib dihormati. Masyarakat suku Lio juga percaya adanya kekuatan adikodrati serta percaya bahwa roh-roh para leluhur dan roh-roh alam sangat berpengaruh dalam kehidupan. Ini biasanya kepercayaan ini dilakukan pada saat-saat melaksanakan kegiatan seremonial. Terus Bu, silakan. Ya. Nah, saya melihat dari sisi seremonialnya, ada bahasa formal yang disebut dengan seremonial dan ada bahasa ilmiah biasa yang dipakai dalam kegiatan seremonial. Bahasa-bahasa seremonial bersifat formal dan konvensional serta menandakan perhatian yang ketat terhadap apa yang disampaikan. Sedangkan bahasa ritual itu adalah bahasa yang ritual yang merupakan istilah umum yang merujuk pada serangkaian kegiatan yang memiliki makna keagamaan, budaya, sosial dalam upacara-upacara ritual yang disebutkan di atas tadi. Dan sesungguhnya masih banyak lagi kegiatan-kegiatan ritual yang dilakukan di suku Lio selain yang saya sebutkan di atas tadi. Ada upacara-upacara perkawinan yang didahului dengan seremonial dan bahasa-bahasa adat. Kemudian ada upacara yang berkaitan dengan mengucapkan syukur atas hasil yang berlimpah yang disebut dengan upacara Ngua Uta. Kemudian yang berikut, nah, bahasa-bahasa ritual adat dalam bentuk ungkapan kata-kata adat maupun berbentuk lagu yang mengandung nilai seni sastra yang sangat tinggi dan dipertahankan secara turun-temurun hingga kini. Ungkapan kata-kata adat hanya digunakan pada saat berbagai acara adat, baik dalam upacara pesta adat maupun acara ritual atau seremonial adat. Dan tidak semua orang bisa melantunkan ritual-ritual adat, tetapi yang berhak untuk melantunkan seremonial adat itu hanyalah pemangku adat maupun atau orang Ende disebutkan dengan Musalaki. Dan mereka ini yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap semua warga. Ya. Silakan Bu, lanjutkan. Nah, upacara-upacara yang berkaitan dengan seremonial adat, ternyata ada banyak hal yang saya temukan di sana. Bahasa yang dipakai itu ada banyak. Yang pertama itu suah.
Sua itu ungkapan kata-kata adat yang mengandung arti dan makna pada suatu benda untuk memperoleh kekuatan pada benda tersebut bila digunakan sebagai serana. Itu yang disebut dengan sua. Kemudian jenis yang berikutnya adalah suasasa, ungkapan kata-kata adat yang bersifat kutukan. Ungkapan-ungkapan semacam ini tergantung dengan konteks di mana kegiatan seremonial dilakukan. Jadi misalnya ketika kita menyampaikan berkaitan dengan kegiatan seremonial syukuran terhadap hasil panen, suasasa ini tidak dipakai karena ini bersifat kutukan. Ini kita lebih menggunakan bahasa adat Bea. Ya. Kemudian suasomba, ungkapan kata-kata adat yang bersifat permohonan agar menjadi sesuatu kegiatan tidak mendapat hambatan. Jenis-jenis atau sifat ungkapan ini dilantunkan pada kegiatan upacara-upacara tertentu. Oke, yang berikut, Bu, silakan. Kemudian yang berikut adalah suasola, ungkapan kata-kata adat yang bersifat permohonan agar dalam kegiatan atau usaha memperoleh hasil yang berlimpah atau memuaskan. Dan ini biasanya disampaikan atau diungkapkan oleh tua adat atau pemangku adat yang di dalam bahasa Indelio yang disebut dengan musalaki. Kemudian yang berikut adalah Bea, ungkapan kata-kata adat yang merupakan syair kebanggaan dari suku-suku atau kaum keluarga secara turun-temurun diucapkan pada saat upacara seremonial adat dan juga awal dari tarian yang kami sebut dengan woge. Kalau dalam tarian tanda atau tarian apa saja itu biasanya dilantunkan oleh orang yang dipercaya sebagai Bea tadi, ya, sehingga dia mempunyai syair-syair yang begitu menarik, sehingga itu juga membangkit semangat bagi para penari. Kemudian yang berikut adalah nijo, ungkapan kata-kata adat atau doa, ya. Ini semacam kalau dalam bahasa daerah Lio yang disebut dengan atapisa atau dukun. Mereka ini memang difungsikan untuk mengobati dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu yang disebut dengan nijo. Oke, Pak yang Valen, berikut. Pak Valen minta maaf 2 menit lagi ya. Oh ya. Oke, kita langsung kepada kesimpulan saja, Bu. Kalau ya. Ya. Revitalisasi bahasa daerah ini merupakan bagian dari identitas dan warisan budaya bangsa. Oleh karena itu, pelestarian bahasa daerah menjadi tanggung jawab kita bersama, mulai dari lingkungan keluarga hingga kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya. Revitalisasi bahasa Lio merupakan upaya untuk melestarikan, melindungi, dan mengembangkan bahasa Lio, khususnya bagi generasi muda. Upaya yang dilakukan untuk merevitalisasi bahasa lokal adalah komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan bahasa daerah sebagai bahasa, identitas, dan kekayaan bangsa Indonesia. Itu saja kesimpulan yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf, saya kembalikan kepada Bu Endah. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Valen. Ini karena waktunya tidak banyak. Kalau tukar tutur itu memang 2 jam bertiga itu gontok-gontokan gitu loh kita itu. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang akan menuliskan pertanyaan di sana, masih ada waktu. Yang pertama ini saya ke Bu Eta dulu. Bu Eta, ini tentang Kartini ya. Kartini Klinong-Klinong ke Semarang ini. Ini borju bener ini. Iya, Tapi ya betul. memang bangsawan ya memang begitu itu ya pada zaman Iya, itu. Nah, Bang. Bu Eta ada pertanyaan dari dari Pak Ibnu Nurrohim. Bu Eta tadi tentang Kota Semarang. Nah, ini pertanyaannya mencubit ini, Bu. Kota Semarang yang sangat kompleks secara sosial dan budaya menjadi bagian dari aktivitas Kartini. Nah, apakah itu bukan hanya refleksi dari pengaruh budaya kolonial atau gagasan universal yang tidak sepenuhnya relevan dengan realitas lokal? Kalau ini secara utuh tadi. Kemudian apakah ada risiko bahwa gagasan Kartini justru memperkuat stratifikasi sosial antara perempuan pribumi, Tionghoa, dan Eropa? Jika iya, bagaimana kita memandang relevansi gagasannya saat ini? Monggo, Bu. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Ibnu, Ibnu Ya. Nurrohim.
Saya akan sebelum ke Mas Ibnu, saya ke atas dulu ya, scroll ke Oh atas. ya, Ada pertanyaan dari Mas Andrianto. Jadi, bagaimana Kartini menerapkan prinsip kesetaraan gender? Dan jadi begini, kalau kita baca surat-surat Kartini, di surat-surat Kartini itu salah satu hal yang sangat Kartini tentang, kalau kita bicara tentang kesetaraan gender adalah masalah poligami. Karena dia berasal dari keluarga poligami, jadi ayahnya, jadi dia melihat bagaimana ibunya. Jadi Kartini kan Kartini kan dilahirkan bukan dari istri utama, nggih, bukan dari garwa Padmi. Jadi dia melihat bagaimana baik ibunya, ibu kandungnya maupun ibu tirinya boleh dibilang begitu, itu mereka sama-sama menderita dengan posisi mereka. Artinya si garwa Padmi ini itu memandang istri yang garwa yang satu lagi itu hampir seperti, karena bukan dari kaum bangsawan, hampir seperti kayak pembantu begitu. Tapi bagaimanapun juga istri kedua yang Ibu Kartini ini juga dia menempati posisi yang penting karena dia adalah ibu dari anak-anak ayahnya, ayah Kartini. Jadi poligami itu salah satu hal yang sangat dicermati oleh Kartini. Jadi di dalam surat-suratnya dia mencontohkan beberapa kasus poligami dan dia menentang poligami. Itu salah satunya kalau kita bicara kesetaraan gender. Kemudian yang lain adalah untuk Kartini sendiri. Jadi tadi seperti yang Bu Indah bilang, jadi memang Kartini ini kaum bangsawan dan kemudian berasal dari kalangan elit, jadi sosialita begitu. Jadi memang betul nanti terkait dengan pertanyaan dari Mas Ibnu tadi, relevan tidak dengan pengalaman rakyat secara umum, masyarakat secara umum begitu. Tapi yang jelas Kartini untuk kesetaraan gender dia sendiri berusaha, dia sangat terpelajar, dia walau hanya sekolah dasar tapi bacaan dia sangat luar biasa, komunikasi dia, jadi dia berkirim surat ke sahabat pena di Belanda, kemudian dia juga berkirim surat dengan istri-istri para pejabat di Batavia, kemudian juga di Semarang, di Jawa, dan dia memperjuangkan untuk dia sendiri dan adik-adiknya, adik-adik perempuannya untuk sekolah. Dia juga mencari tahu tentang sekolah-sekolah, jadi dia juga mendapatkan informasi bahwa sudah ada perempuan di Jawa Barat begitu yang juga sudah mendirikan sekolah. Artinya dia sangat-sangat paham dengan kondisi di Jawa pada saat itu dan perjuangan-perjuangan perempuan untuk membuka sekolah-sekolah khusus untuk perempuan. Dan yang diusahakan oleh Kartini, jadi selain dia sendiri berusaha untuk lebih terpelajar sekolah supaya dia bisa mendirikan sekolah, dia juga sudah mendirikan sekolah awalnya dia memulai mendirikan sekolah di Jepara, kemudian dia menikah, dia berusaha untuk mendirikan sekolah di Rembang. Hanya saja karena kemudian Kartini kan meninggal sebelum dia berhasil mewujudkan keinginannya. Jadi kalau lihat dari lini masanya tadi, dia kan berusaha dia mengajukan petisi untuk kuliah di Belanda itu tahun 1903. Tapi kemudian ditolak dan dia ditawari untuk sekolah di Batavia saja, tapi kemudian tidak jadi diterima karena dia memutuskan untuk menikah. Dia pindah setahun kemudian setelah melahirkan anak dia meninggal. Jadi ini menjawab pertanyaan kemudian bagaimana perkembangan sekolah Kartini di Semarang kalau kita bicara. Jadi Kartini sebenarnya belum sempat mewujudkan cita-citanya untuk mendirikan sekolah Kartini, sekolah yang seperti yang kita kenal sekarang. Jadi yang melanjutkan perjuangan Kartini itu adalah adik-adiknya. Jadi Kardinah, kemudian Rukmini, Sumatri. Jadi adik-adik perempuan Kartini itu yang kemudian mereka juga berkomunikasi dengan orang-orang penting dari pihak kolonial Belanda yang kemudian membantu mereka juga untuk kemudian mewujudkan cita-cita Kartini. Itu yang bisa kita baca di buku yang kedua, Realizing the Dreams of Kartini itu. Jadi pada tahun 1913, Yayasan Kartini itu didirikan, salah satunya dibantu oleh Van de Venter, jadi salah satu pejabat kolonial Belanda yang juga anggota parlemen. Jadi Yayasan Kartini berdiri tahun 1913, kemudian Sekolah Kartini didirikan juga di tahun 1913, itu di Semarang, jadi pertama di Semarang, kemudian muncul juga sekolah-sekolah Kartini di Surabaya, Jogja, Malang, Madiun, Cirebon, dan kota-kota yang lain. Jadi kalau sampai sekarang, kalau kita dilihat di Semarang, Yayasan Kartini itu masih juga punya akademi, juga punya sekolah menengah, sekolah kejuruan. Jadi kalau kita bicara tentang Kartini, jadi dia tidak sempat mewujudkan cita-citanya. Adik-adiknya lah yang kemudian mewujudkan cita-cita Kartini. Pertanyaan yang kedua dari Mas Andrianto, apakah novel Kartini ini itu relevan untuk sumber pengembangan modul pendidikan kaitan nasionalisme? Yang pertama,
karya Kartini bukan novel, tapi kumpulan surat. Jadi kumpulan surat-surat Kartini, dan kalau kita lihat koleksi yang dikumpulkan oleh Joe Scott tadi, ada beberapa cerpen, ada kemudian tulisan etnografis, ada tulisan-tulisan yang sifatnya deskriptif. Jadi ya sangat relevan untuk dijadikan modul pendidikan, pengembangan model pendidikan tentang nasionalisme, karena kita bisa melihat di dalam surat-surat Kartini itu nasionalisme dia semakin tumbuh juga seiring dengan semakin bertambahnya pengetahuan yang dia miliki, kemudian seiring dengan komunikasi dengan kaum feminis begitu di Belanda sana, kemudian dia menyadari bahwa posisi orang-orang Indonesia itu ditindas, belum Indonesia waktu itu ya, orang Jawa. Jadi dia mencontohkan di salah satu suratnya ada seorang lulusan HBS, dia sangat fasih bahasa Belanda, tapi ketika kemudian dia yakin bahwa dia akan mendapatkan posisi tinggi di pemerintahan, tapi ketika suatu kali dia bertemu dengan pejabat Belanda, petinggi Belanda, dan kemudian dia menggunakan bahasa Belanda yang sangat fasih, hal itu tidak disukai oleh si pejabat Belanda ini, sehingga si orang Jawa yang sangat pintar ini kemudian dia disingkirkan, tidak mendapatkan posisi yang tinggi. Itu salah satu yang dicermati oleh Kartini tentang ini tadi, betapa kaum pribumi itu mendapatkan posisi, kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak setara dengan kaum kolonial Belanda. Jadi ini ada kaitannya dengan pertanyaan dari Mas Ibnu tentang gagasan emansipasi Kartini, apakah berdasarkan pengalaman nyata? Ya, jadi di satu sisi kita bisa melihat bagaimana juga memang Kartini itu berasal dari kaum bangsawan dan kelas elit, sehingga memang milieu dia itu memang ada di situ. Sehingga kalau seandainya dia tidak berasal dari kalangan elit, bisa jadi Kartini juga tidak terpikir untuk mendapatkan pendidikan. Jadi dia beruntung karena ayahnya adalah seorang yang progresif, sudah memberikan pendidikan pada anak-anak perempuan, maka itu yang menjadi awal langkah Kartini. Tapi Kartini juga dalam surat-suratnya, Kartini juga mengamati kehidupan kaum jelata, jadi rakyat kebanyakan begitu, dan kemudian juga Kartini aktif untuk mengembangkan juga, dia bekerja sama juga dengan pengrajin-pengrajin Jepara, baik ukiran maupun pengrajin yang lain, untuk kemudian mengadakan, dia sempat mengikuti, jadi Kartini ini sempat mengorganisir pengiriman barang-barang kerajinan dari Jepara untuk dipamerkan di Belanda. Artinya Kartini juga dia melihat juga kondisi masyarakat kebanyakan di sekitarnya. Dan kemudian apakah ada resikonya bahwa nanti akan tetap mengentalkan itu tadi perbedaan strata sosial? Tentu saja ada, tapi salah satu yang perlu dicatat adalah bahwa awalnya di awal-awal surat Kartini, di tahun-tahun awal ketika surat-surat Kartini itu, kita membaca surat-surat awal Kartini, dia sangat terpesona dengan segala sesuatu yang sifatnya barat. Artinya dia melihat bahwa kaum perempuan di Belanda itu sudah sangat progresif, maka dia harus pergi ke Belanda. Jadi bahwa ya dia harus ke Belanda karena betul-betul dengan belajar sesuatu yang sifatnya barat itu akan membawa pada kemajuan. Tapi pada surat-surat dia di belakang, mulai tahun 1900-an, begitu di awal 1902, 1903, dia mulai bergeser. Dia mulai menyadari bahwa apa yang ada di barat itu tidak semuanya sesuai untuk orang Indonesia. Dan itulah kenapa kemudian dia tidak semata-mata karena dia kemudian dipaksa untuk menikah, dijodohkan, tapi dia sendiri sudah mulai memiliki kesadaran bahwa ada hal-hal yang sifatnya barat itu yang tidak sebagus. Jadi dia sudah kritis melihat bahwa sebenarnya orang-orang barat itu hanya mereka memposisikan diri mereka tinggi, tapi dalam banyak hal sebenarnya orang Jawa, karena kita bicara konteks Jawa, orang Jawa itu sebenarnya juga sudah memiliki budaya yang adiluhung, pemikiran-pemikiran yang adiluhung. Jadi sudah ada kesadaran Kartini untuk mengkritisi budaya Barat. Dan itu menjadi salah satu hal yang dia kritisi dengan menggunakan banyak sekali contoh kasus sebenarnya. Terima kasih untuk Mbak Hilda Nuzulia untuk apresiasinya. Sudah saya jawab semua, nggih? Sudah. Nggih, matur nuwun. Terima kasih sudah dicampur semua ini. Satu kali jawaban. Baik, Mbak Eta, terima kasih. Pak Tomo terjawab juga. Ini sekolah Kartini masih ada, tapi jangan tanya studio fotonya di mana. Tidak terlacak itu. Baik, Bu Rasya sekarang, Bu. Ini ada pertanyaan. Saya rangkum saja ya, Bu, pertanyaannya.
ini Bu Erlinda Rosita juga merasa sedih ini karena ada banyak penderitaan dari mitos-mitos yang sebenarnya justru untuk apa ya untuk kearifan alam begitu. Nah, ini saya gabung dengan pertanyaan dari Pak Ibnu Rohim juga. Bagaimana kearifan ekologis dalam cerita rakyat Muna dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi kerusakan lingkungan saat ini? Apakah nilai-nilai tersebut hanya bersifat simbolis seperti yang tadi kisah-kisah itu, atau dapat diterapkan sebagai strategi keberlanjutan lingkungan? Silakan Bu Rasya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi memang cerita rakyat mitos-mitos ini sangat simbolis dan butuh sebenarnya pemaknaan. Hanya yang digunakan di masyarakat sana untuk mempertahankan kearifan itu melalui valia itu. Jadi kontrolnya itu di valia dan juga tradisi-tradisi yang mengarah ke pemertahanan itu, ke sustainable lingkungan itu. Jadi seperti valia itu ada larangan, memang khusus larangan, dan kalau dilanggar maka itu memang kematian itu. Jadi ancamannya itu kematian, tidak pandang bulu, istilahnya seperti itu. Jadi valia itu mulai dari misalnya etika berkebun, masuk hutan gitu, masuk di air eh, dengan binatang dan sebagainya itu sudah diatur di sana dan sudah ada rambu-rambunya. Terus yang kedua, tradisi ritual misalnya buka lahan dan sebagainya itu memang sudah ada koridornya. Jadi kalau dilanggar kalau bukan kematian ya ada yang salah gitu. Jadi memang diancam dengan cara yang seperti itu dan itu memang sangat ditakuti gitu. Jadi mitos itu benar-benar bekerja dengan sangat luar biasa di dalam benak masyarakat. Salah satunya misalnya di penunggu alam itu ya, penunggu alam, air dan hutan, dan memang itu dua komponen yang sangat vital di sana karena hutannya itu mengandung kayu jati yang mahal dan di jambu mente yang mahal, jadi sering pencurian terjadi. Jadi memang kadang-kadang ada yang tidak peduli ya dengan itu, tapi ada memang yang percaya dengan itu. Jadi sering mendengar bahwa suara lenguhan panjang itu diduga lah berombongan yang sudah. Jadi kalau katanya ketemu itu bertatapan mata itu kita sudah diambil gitu. Mungkin pulang di rumah sudah meninggal seperti itu. Dan mungkin orang percaya itu gitu. Nah, jadi untuk mewariskan itu penguatannya itu melalui ritual ritual lingkungan dan juga valia yang tidak boleh dilanggar seperti itu. Ada lagi yang lain, Bu? Itu dulu ya Bu, Oh ya, waktu kita mepet. ya, Waktu kita tuh oke. mepet banget ini. Ini saya harus ke Pak Valen. Pak Valen, ini tentang revitalisasi bahasa. Ada beberapa pertanyaan. Seperti apa sih seharusnya revitalisasi bahasa kalau kita menghadapi bahasa-bahasa daerah itu? Kemudian apakah adakah turut campurnya pemerintah untuk mengatasi itu? Lalu bagaimana kalau ada perantau yang tidak ingin bahasanya juga tergerus? Ini seperti apa seharusnya Pak Valen? Silakan. Baik, terima kasih Bu. Eh, Memang kalau dalam kaitan dengan bagaimana peran pemerintah terhadap revitalisasi bahasa daerah ini sejauh ini cukup sangat tinggi ya. Katakan saja kami dari Badan Bahasa NTT selalu melaksanakan kegiatan festival budaya dalam kaitan dengan bagaimana mengkampanyekan bahasa daerah di kalangan remaja. Itu kami lakukan dalam kaitan dengan dalam bentuk semacam ada lomba bercerita bahasa daerah antar SMA, antar SMP, antar SD. Dan ini memang kontribusi pemerintah daerah cukup tinggi dalam kaitan dengan ini. Kemudian yang kedua, kami kadang-kadang dalam kegiatan berkaitan dengan ini dilakukan festival budaya, Bu. Festival budaya itu dilakukan dalam setahun sekali. Dan ini juga melibatkan selain masyarakat atau pemangku adat juga melibatkan sekolah-sekolah. Dan ini kami dorong sehingga pemerintah daerah memberi warna tersendiri kepada masyarakat bahwa kekuatan ada yang ada di Indelio maupun di Ende itu sangat cukup tinggi dengan menghadirkan festival-festival budaya daerah. Dan ini sering kami lakukan, Bu. Itu cara atau upaya yang kami lakukan untuk merehabilitasi bahasa daerah. Itu saja, Bu, kira-kira. Baik, Pak Valen. Sudah terjawab ya, Bapak Ibu, pertanyaan untuk Pak Valen. Ini ternyata orang muda juga tetap didorong ini. Walaupun Ya. tadi fotonya orangnya sepuh-sepuh semua ini, orangnya tua-tua semua. Dengan kain yang bagus-bagus, bagus ya Bu ya, tak kainnya tadi berbeda-beda yang dipakai.
Baik, Pak Valen, terima kasih. Bu Rasyah, terima kasih. Bu Eta, terima kasih. Ya, Ini kalau terima sudah kasih, Bu. tukar tutur sastra itu Ya, maraton, larinya sprint ini bukan lagi maraton. Kita harusnya 2 jam ini. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak karena 3 narasumber istimewa kita. Nah, nafas kita tidak berhenti ya tadi, pendek-pendek begitu ya. Semuanya padat. Ini pertemuan terakhir pada tahun ini Desember, tukar tutur sastra ke-12. Apakah tahun depan kita akan membuat serupa lagi? Kita lihat saja nanti bagaimana bentuknya. Tetapi untuk yang kali ke-12 ini istimewa banget. Jangan lupa pesan dari Bu Novi tadi dialihkan kepada ini ya, artikel ya Bapak Ibu, supaya kita bisa segera membuat buku bersama. Baik, Bu Eta, Bu Rasyah, Pak Valentinus Bata, terima kasih banyak atas kehadirannya. Foto dulu bersama Pak Ferry, ya. Oke. Saya Bu. supaya tidak lupa ini foto. Kartini saja fotonya keren kok di studio, apalagi kita. Iya. Baik, Bapak Ibu semua mohon untuk mengaktifkan kameranya. Kita berfoto bersama. Silakan Bapak Ibu. Baik, ada 2 slide yang aktif kameranya. Kita ke yang pertama dulu, 1, 2, 3. Baik, kita beralih ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Silakan Bu Endah. Terima kasih Pak Ferry, terima kasih sudah ngeladeni kita semuanya. Bapak Ibu minta maaf kalau ada pertanyaan yang mungkin kesingsal, tapi Bu Rasyah, Pak Valentinus Bata, Bu Eta, Ya, ini nomornya ada terima kasih. di kami, ada di Hizki. Kalau mau menghubungi nanti saya minta izin kepada beliau-beliau untuk membagikan nomor HP, tapi harus saya minta izin dulu. Baik, terima kasih. Sampai di sini tahun ini kita Terima tutup dengan kasih. istimewa, dengan Kartini, dengan cerita rakyat Muna, dengan Ende. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih Bu Eta. wabarakatuh. Saya Makasih pamit. semuanya. Pak Pamit ya. Valen. Salam Pak warahmatullahi Puji. wabarakatuh. Baik, sampai jumpa lagi Bapak Ibu semua. Saya izin menutup meeting. Terima kasih.